lagi di dialog khusus kali ini dan dengan tema yang sama, yaitu tentang efektivitas pelaksanaan APBN di wilayah Blitar. Nah, sekarang saya akan bertanya lagi nih kepada Bapak Didik Khairul. Nah, gimana nih Pak? Tadi pertanyaannya belum dijawab nih Pak. Bagaimana pencairan dari KPPN sendiri? Oke Mbak, iya. Jadi pencairan KPPN seperti samanya nyambung dari Pak Budi tadi Mbak. Ya, jadi SPM yang diterbitkan oleh Satuan Kerja itu, kemudian nanti akan disampaikan ke KPPN. Yang menyampaikan ini adalah ada petugas khusus Mbak. Jadi kita untuk menghindari ada kebocoran, kemudian penyalahgunaan dan sebagainya, kita menerbitkan kartu identitas. Nah, setiap petugas itu ditunjuk oleh bapak-bapak KPA ini. Iya, ditunjuk bapak KPA ini untuk menyampaikan SPM KPPN dan kemudian diuji. Kita ada front office, ya toh? Ada front office, kemudian di sana itu diujilah SPM itu sampai dengan sesuai ketentuan. Ada persyaratannya udah kita sampaikan. Ada peraturan Ditjen Perbendaharaan, ada peraturan Menteri Keuangan tentang hal itu, kelengkapan-kelengkapannya diuji di front office itu dengan interaktif gitu antara petugas front office kita dengan petugas Satuan Kerja tadi. Jadi sampai dengan SPM itu layak untuk diproses lebih lanjut. Ya, itu waktunya ini Mbak, cepat itu. Jadi tidak lama. Setelah itu nanti akan pindah ke middle office. Namanya middle office itu adalah seksi pencairan dana atau sekarang seksi perbendaharaan. Di sana nanti akan diteliti ulang lagi ini konsep SPM tadi untuk kemudian dijadikan SP2D, dijadikan surat perintah pencairan dana. Itu dengan dicek apakah anggarannya ada, kegiatannya sudah sesuai, bukti-buktinya sudah mencukupi. Nah itu. Setelah itu kemudian ditandatangan oleh kepala seksi saya. Ada namanya seksi perbendaharaan. Kemudian setelah seksi perbendaharaan ini menandatangani, akan dipindah ke namanya seksi bendahara umum. Dia ini yang pasangannya Pak Rono itu dari bank ya. Jadi kalau kita sorenya itu kita minta uang ke pusat, nanti diisikan paginya ke Bank Mandiri. Nah ini dengan SP2D maka uang ini akan didebet, akan dikurangi untuk pembayaran Satuan Kerja itu. Nah nanti seksi penduduk itu setelah ditanda tangan, kemudian nanti akan kembali lagi ke Satuan Kerja tadi bahwa SP2D-nya sudah selesai, dan nanti satu lagi diajukan ke saya daftar pengujinya sebagai surat pengantar untuk ke bank ya Pak ya, ke Bank Mandiri. Nah sudah itu aja, sampai di situ itu waktunya itu paling lama 1 jam. 1 jam semua proses mulai Satker datang tadi sampai dengan SP2D itu selesai itu 1 jam itu. Ya. Semuanya 1 jam gitu Pak. Jadi durasi pencairan mulai dari pengujian dan lain sebagainya itu hanya 1 jam aja. Iya. Wah sangat efektif dan cepat sekali itu Pak ya. Nah ini menurut isu nih Pak ya, biasanya dalam di dinas-dinas gitu kan kalau pencairan dana itu biasanya ada pungutan nih, bener nggak sih Pak kalau di KPPN itu ada dia yang pencairan dana yang seharusnya dicairkan 100% itu tidak 100% berada di tangan di tangan masyarakat. Iya. Iya Mbak, memang isu-isu itu memang masih berkembang ya, bahwa KPPN itu ada pungli gitu kan, ada motong kemudian sehingga dananya yang sampai kepada penerima itu jadi tidak sepenuhnya dan sebagainya. Nah ini kami Ditjen Perbendaharaan itu sejak tahun 2007 itu sudah mencanangkan apa yang disebut SOP KPPN percontohan, standar operasi prosedur KPPN percontohan, di mana slogannya itu adalah KPPN yang bersih, bebas pungli, transparan, profesional, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah memberikan pembekalan kepada SDM kita bahwa kita sudah tidak bisa lagi melakukan hal yang seperti itu. Karena semua tanggung jawab itu ada di Satuan Kerja. Itu. Kemudian yang kedua, kita menanamkan bahwa integritas itu yang paling utama lah. Pelayanan yang paling utama. Dan yang ketiga, prasarana kita buat supaya mendukung itu. Seperti tadi, pengujian tadi hanya sekali aja. Jadi dari Satker itu sekali ketemu dengan KPPN sudah nggak usah lagi ketemu dengan yang lain-lain itu. Ketemunya dengan front office saja dan tidak lagi dipecah per departemen. Jadi yang nangani perpustakaan itu siapa itu nggak ada. Yang datang itulah yang langsung melayani itu. Jadi nggak usah ketemu dengan petugas kita di dalam sekali itu nggak usah. Ketemu dengan kepala seksi, ketemu saya nggak ada itu. Iya, sudah di front office langsung selesai. Itu yang kedua.
Yang ketiga IT kita. Jadi ada IT, sistem informasi kita, informasi teknologi kita yang memungkinkan tadi semua ditayangkan, Mbak. Jadi mulai SPM diterima itu sudah ada itu di TV-nya itu. Nah, jadi sudah monitornya itu bahwa SPM ini diterima sekian, nanti akan jadi jam sekian itu. Ya, semuanya IT-nya sudah ada dan sistem itu sudah terintegrasi, bahkan langsung ke bank ya, Pak Leono ya. Begitu di sini SP2D disahkan, datanya sudah langsung masuk ke bank. Dan saat itu juga saya di ruangan saya sudah melihat uangnya sudah ada belum ini di bank ini. Nah, jadi sudah bisa dideteksi. Ya, jadi yang pertama bahwa dari sisi mindset kita sudah tidak bisa begitu lagi integritasnya. Yang kedua dari sisi prosedur dan layout kantor sudah memungkinkan bahwa tidak memungkinkan lagi ada tatap muka dan konflik kepentingan. Yang ketiga IT kita memungkinkan semua proses berjalan transparan itu. Ya, oke, Mbak. Ya, pemirsa, tadi yang dijelaskan oleh Bapak Didi. Nah, sekarang untuk pengujiannya benar nggak sih KPPN bersih dari pungli? Kita akan tanya kepada Bapak Budi Santoso nih. Nah, Bapak benar nggak siapa yang dijelaskan oleh Bapak Didi ini, Pak? Benar nggak KPPN itu benar-benar bebas dari pungli? Bagaimana Bapak? Ya, oke, makasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Didi itu benar, Mbak Yun ya. Jadi di KPPN ini beliau itu tidak pegang duitnya ada di bank, ya kan? Jadi yang masuk ke sini itu hanya berkas saja, berkas seperti yang saya ajukan di sini hanya SPPM. SPPM sudah jalan lagi seperti yang disampaikan Pak Didi, ada di medial office gitu ya. Terus sampai nanti situ. Kita nanti tahu-tahu itu sudah keluar dari bentuk SP2D itu. SP2D itu kita ngambilnya di bank operasional kita, di Bank Mandiri gitu ya. Yang juga yang menarik tadi apa yang disampaikan Pak Didi betul. Kita tidak pernah dan di sini sudah kita nggak perlulah main-main hari gini kok masih ada itu sudah dikubur aja ya. Jadi KPPN sekarang itu sudah tampil baru, nggak seperti dan wacana sudah nggak ada. Dan saya salah satu satker yang ada di sini, saya tidak pernah begitu dan staf saya juga tidak. Karena Pak kita sudah diatur dalam satu sistem. Contohnya tadi sistem untuk petugas saja. Petugas yang ngajukan itu sudah jelas, dia pakai ID. Soalnya untuk menjaga, kalau nanti petugasnya ganti-ganti, bahaya ini, bahaya bagi saya, bahaya bagi KPPN, uangnya habis bisa diambil itu. Satu itu ya, itu sudah kita buat kesamaan. Dua, kalau kita mau ngajukan juga karena yang dilayani oleh KPPN itu begitu banyak, beliau juga buka satu layanan lagi yang mungkin belum disebutkan oleh Pak Didi, SMS yang ada di sini. Saya ngajukan SPM itu untuk ini 1 hari gitu ya. Itu sudah maksudnya apa? Diimpun dulu supaya nanti beliau kalau ngajukan duit untuk di sana mau ditaruh di bank ini sudah bisa jelas ya. Terkumpul sekian ya disiapin gitu uang itu. Jadi artinya kita masukkan besok gitu ya. Itu betul. Jadi seperti saya katakan tadi kalau untuk layanannya oke lah. Dan saya sementara ini terus terang saja kita on time. Standar operasionalnya sudah jelas, kemudian masing-masing dan yang menarik lagi. Jadi kalau dengan pelayanan di sini, kalau ada yang keliru, ada dan apa, langsung Mbak. Karena kita sudah punya batasan waktu loh ya. 1 jam baru selesai. Itu. Jadi kalau enggak kita diberitahu, jangan. Ini harus balik, harus begitu. Kemudian kalau masih lama lagi kita sudah ada lagi surat edarannya. Tolong kalau SPM itu yang keliru ini. Sehingga masing-masing kepala satker yang mungkin Mbak Yuyun baru kenal itu, kalau sudah bicara duit itu biasanya satker itu namanya KPA, kuasa pengguna anggaran gitu ya. Oke. Jadi kita sudah tahu semua. SOP kita adalah seperti itu yang ini. Sehingga kita sama match. Yang dimau oleh KPPN selaku beliau yang memang punya legislasi untuk mengeluarkan administrasi uang cair dengan kami yang kebetulan punya uang yang nanti bisa kami ambil, kita cropkan. Saya kira gitu ya. Jadi tidak ada itu pungutan-pungutan itu tidak betul itu. Sudah jadul lah, tidak ada itu ya. Itu tidak hari gini jangan gitu ya. Saya kira gitu Pak Yun. Ya kalau tadi menurut Pak Didi itu KPPN sudah bersih, menurut Pak Budi pun juga sudah bersih. Nah sekarang nanti saya akan bertanya ke Bapak Budi Sukurjo, benar nggak sih KPPN itu bersih menurut Bapak? Ya, tapi kita akan lihat yang satu ini dulu nih Pak. Ya pemirsa jangan kemana-mana karena saya akan kembali di dialog khusus, tetap di dialog khusus JTV.